Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Channel. Kenapa saudara sebagai seorang tenaga kesehatan itu harus tahu tentang apa yang mengatur saudara, ya, apa yang melandasi saudara, itu harus diketahui, ya. Kemudian tadi saya katakan, saudara nanti lulus berarti harus mengurus sertifikasi. Untuk mengurus sertifikasi berarti saudara harus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu nanti ada uji kompetensi vokasi dan uji kompetensi profesi. Kemudian kalau sudah lulus itu dapat sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi dipakai ngurus untuk registrasi. Jadi kalau saudara terregistrasi itu berarti terdaftar sebagai tenaga kesehatan di Indonesia. Kalau sudah punya STR berarti dipakai untuk lisensi. Lisensi itu apa? Izin, surat izin praktek. SIPB, nanti surat izin praktek bidan. Nah, surat izin praktek bidan itu akan keluar bila saudara memenuhi persyaratan-persyaratan, gitu ya. Oke. Nah, ini profesionalisme nakes melalui proses sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Ini dari pendidikan tadi, ini yang registrasi STR itu KTKI, dan untuk lisensi surat izin praktek itu nanti yang mengeluarkan adalah kabupaten kota lewat dinas kesehatan. Ya, ini kalau saudara tahu struktur KTI ya, ini nanti ada konsil-konsil. Lah, konsil-konsil ini ada konsil keperawatan, kedokteran, kebidanan, dan sebagainya. Sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, sekarang bagaimana saudara akan mengurus izin penyelenggaraan praktek bidan. Nah, nanti tahun 2026 itu yang bisa praktek adalah profesi. Nah, ini coba saudara perhatikan di Undang-Undang Nakes nomor 36 tahun 2014. Di pasal 62 ini sesuai dengan kewenangan ya. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Nah, kewenangan itu terdapat di Permenkes 320 tahun 2020. Nah, jenis tenaga kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Kemudian, di ketentuan lebih lanjut, kewenangan profesi sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan menteri. Peraturan menteri yang mana? Kalau di kita itu 320 tahun 2020. Nah, itu ada juga di peraturan itu, peraturan Menteri Kesehatan, izin praktek bidan ini ya. Nanti dilihat bahwa ada di kewenangan ini juga ya pasal 63 yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah suatu kondisi tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan. Jadi contohnya tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya antara lain ya, perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran, kefarmasian dalam batas tertentu. Ini boleh asal itu untuk menyelamatkan jiwa. Ini dasarnya adalah di Undang-Undang Nakes pasal 63. Ya.
Jadi saudara harus tahu tempatnya di mana supaya nanti kalau ada orang mau, maaf ya, ini saudara di era globalisasi ini, saudara dalam memberikan betul-betul punya dasar yang kuat, ya, harus mempunyai dasar yang kuat. Nah, sekarang dalam pelayanan praktek kebidanan, ini di bagian kedua, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan apa saja, ya, mulai dari kesehatan ibu itu sebelum prahamil, ya, itu apa saja yang dilakukan, itu semua ada di Undang-Undang Nakes. Nah, ini bagian kedua, pasal 18, pasal 19. Jadi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu, contohnya untuk kesehatan ibu yang berwenang bisa melakukan episiotomi, pertolongan persalinan normal, episiotomi tingkat 1 dan 2, melakukan rujukan, itu semua di pasal 19. Nah, jadi bidan boleh melakukan apa saja, itu terdapat di pasal 19 Undang-Undang Nakes. Kemudian pasal 20 yang untuk pelayanan anak, ya, baik itu bayi baru lahir, bayi balita, anak prasekolah, saudara memberikan apa kewenangan saudara, itu di pasal 20. Ya, di pasal 20. Bidan berwenang melakukan pelayanan neonatal esensial, kegawat daruratan, konseling, penyuluhan, ya, itu memberikan vitamin K, ya, pada saat bayi baru lahir, itu semua ada di pasal 20. Kemudian pasal 21, bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, KB, itu apa saja, itu juga terdapat di pasal 21 tadi. Kemudian pasal 22, selain kewenangan yang di atas tadi, bidan itu juga melakukan, ya, kewenangan dalam memberikan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah. Itu di pasal 22. Ya, pelimpahan wewenang itu di pasal 22. Ada di Undang-Undang Nakes. Pasal 23 itu memberikan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah, itu apa saja. Ya. Untuk itu bidan, ya, ini pelatihan ditingkatkan kemampuannya untuk pelatihan, ya. Bidan yang telah mengikuti pelatihan, contohnya CTU, ya, kemudian APN, ya, gawat darurat, itu untuk memenuhi kebutuhan ini bila di suatu daerah tidak ada profesi lain, ya. Kemudian pasal 24, pelayanan kesehatan diberikan oleh bidan di tempat kerjanya, ya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, ya. Kemudian pasal 25, ini program pemerintah itu yang sekarang sedang berlangsung, itu adalah pelayanan KBKR dan pelayanan anak, contohnya imunisasi, tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, ini yang pasal 26, kewenangannya itu karena tidak adanya tenaga lain, ya, itu. Kemudian di berikutnya, ya, ini untuk bagian keempat itu kewajiban dan hak, itu di undang-undang. Nah, kewajiban dan hak dalam melaksanakan praktek kebidanannya, bidan berkewajiban. Ini harus diingat karena bidan ini akan menghormati pasien, memberikan informasi yang jelas, meminta persetujuan tindakan, melakukan pencatatan.
Jadi, kalau sampai saudara tidak melakukan pendokumentasian, seandainya terjadi sesuatu, maka saudara bisa dikenai pelanggaran undang-undang ini. Undang-Undang 36 tahun 2014. Mematuhi standar profesi. Ya, ini sampai saudara meningkatkan mutu pelayanan profesi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti saudara sekarang meningkatkan kemampuan lewat kuliah lagi. Itu karena saudara akan menjaga keprofesian saudara. Ya. Dan dalam melaksanakan praktek, bidan juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Ya. Memperoleh informasi yang benar dari pasien. Jadi nanti seandainya ada pasien kemudian memberikan informasi palsu, itu juga kena di undang-undang ini. Kalau sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian ingat saudara dalam melakukan tugas saudara harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Dan saudara juga mempunyai hak untuk menerima imbalan jasa. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.